Belo, mana nih Belo? Ini orang ini semakin buat onal di Padepokan nih Belo. Malah dikasih pula masuk lagi ke Padepokan. Ya. Mas Ahmed masalahin apa ini? Jadi Pira datang ke Padepokan. Iya panjenengan lah yang ngadang. Kenapa panjenengan nyalahin di Padepokan? Mereka ini Mas Ahmed sudah terlewat batas Mas Ahmed. Itulah. Sudah keterlaluan. Saya ini sangat tidak setuju sekali. Ini harus diusir. Betul. Harus ditolak mentah-mentah apapun. Sama Pak Santi dikasih masuk Belo. Sekarang gini, panjenengan berdua tahu nggak kondisinya Mas Raditana setelah Ya seperti gangguan. diselamatkan dari kubur kemarin? Tahu ada kabar karena dia seperti ada kena gangguan Belo. Belo kayak mana Belo? Ya, Belo itu udah melihat sendiri belum? sudah saya lihat. Itu kalau namanya apa itu? Habis dikubur hidup-hidup setelah diselamatkan sama Gus Idris, kok jadi seperti itu Mas Raditana? Saya Ya. sangat sedih juga kadang. begini ya, itu dua gendangnya itu. Yang pertama, dia dalam dikubur itu ya mengalami gangguan mental. Ya. Dan yang kedua, dia sebelum dikubur itu ya kena kepala itu mungkin kena benturan ataupun kena hajar oleh mereka atau jadi saraf mereka ini agak terganggu gitu ya, saraf. Pakai kayu papan. Iya, jadi itu tadi. Jadi sehingga dia seperti hilang akal gitu atau hilang ingatan begitu. Ya itu tanggapan panjenengan ya, tapi ini saya dapat info dari Padepokan, katanya setelah keluar dari sekapan Ray dan Mbak Vira, ini masih ada iblis yang ikut bersama tubuh Mas Raditana. Ya, walaupun beliau saat ini sudah dijaga di Padepokan, tapi iblis itulah yang masih tinggal dan menguasai tubuh Mas Raditana. Jadi seperti itulah tingkahnya. Itu sih dari info dari Belo Padepokan. merasakan ada nggak? Ya, itu pun ada juga terpengaruh Mas Ahmed. Ada juga. Banyak itu membuat dia seperti itu ya. Jadi gini, panjenengan ini berdua ya, ini sok-sok peduli ya, mengatakan kok dikasih masuk Ray dan Arya ke Padepokan. Ya seharusnya gimana? Maksud panjenengan ini gimana? Tadi dia mau menerobos, mau merusak gerbang loh, makanya Ya, dikasih kalau masuk. Dia merusak, itu kita lapor aja kan Belo ke Iya. apa di setempat. Iya, Satpam Loh, orang di kan situ ada keamanan. ada keamanan. Nah, itu Ah. apa gunanya keamanan? Keamanan harus beristirahat, jangan mengasih, itu kan wilayah dia. Ya, mungkin begini juga ya. Seharusnya itu security itu ya, itu diberi ilmu juga gitu oleh Gus Samsudin. pasti Belo, pasti. Jadi apabila ada serangan-serangan dari luar, mereka bisa menanganinya gitu. Security itu punya kewajiban Bailo untuk membuka dan menutup gerbang, Ya, cuman kalau itu memperbolehkan sebenarnya masuk sih Kalau tamu nggak dan wajib. tidak. Kalau Itu untuk kan yang yang brutal-brutal itu. lihat tamu yang datang. Iya, benar. Nah, kalau yang ada musuh-musuh jenis ngapain dibuka? Ngapain dibuka? Ya, Iya, benar. Sekarang itu. jangan ribut soal masalah gerbang masuk atau tidaknya. Sekarang ini permasalahannya adalah Ray dan Arya itu menuntut ya Pira, Raiden Pira. Ray dan Vira itu menuntut Arya itu dikembalikan ke mereka. Arya itu mungkin mau disiksa kembali secara brutal karena merasa mereka ini dihianatin sama yang namanya Arya. Bukan dia, itu urusan mereka. Yang penting Arya sekarang dia sudah sadar, sudah dapat hidayah. Bukan kayak kalian, entah kapan kalian ini mendapat hidayah. Pira, dengar ini. Ya Belo. Benar sangat. Arya itu udah alhamdulillah dapat hidayah ya Belo. Iya. Urusan dihianati mereka itu urusan kalian itu. Jadi menurut Mas Ahmed seperti itu ya. Ya. Seharusnya kita di Padepokan bergembira lah ya atas kembalinya Arya sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Mas Ahmed ya. Berarti dia sudah sadar jati diri dia sebenarnya. Sudah terbuka kembali Belo ya. Oke ya. Jadi menurut Mbak Hilo, Belo gimana Belo? Mas Arya yang kemarin kita kenal secara brutal, Iya. sebelum menjadi brutal itu kan kondisinya seperti ini juga ya. Iya. Dia baik, dia rendah hati dan dia membela Padepokan. Kemudian tiba-tiba ikut ke Ray, menjadi iblis, brutal, menguasai pedang Zulfikar,
ya. Setelah beberapa hari kemudian tiba-tiba tobat, diserang oleh Re dan kembali ke padepokan. Mbak Elo, apakah tidak ada mencium kecurigaan terhadap Arya ini, Mbak Elo? Ya kalau saya lihat sih, menurut mata batin saya, kalau si Arya ini suatu saat dia nanti akan kembali jahat lagi. Ada itu. Ada kemungkinan Ada seperti kemungkinan. itu ya. Itu menurut Mbak Elo Tapi ya? tapi yang dikatakan sama Arya sendiri, saya beruntung karena telah ditobatkan, disadarkan oleh Gus Idris. Artinya kalau Mbah Hilo berkata seperti itu, Mbah Hilo meragukan keilmuannya Gus Idris. Mbah Hilo Ya, merasa ilmunya begini. Gus Idris ini hanya setengah. Jadi Arya ini bisa saja kembali lagi ke zaman kegelapannya dia. Dari dia Mm-mm. dia betul-betul udah menghadapi Re nih. Mm-mm. Menurut saya memang betul. Orang netizen juga setuju kok bahwasanya Arya itu saat ini dapat hidayah dia. Mbah Hilo nih meremehkan kemampuan Gus Idris. Bukan meremehkan Mas Hamed. Manusia ini sifatnya baharu Mas Hamed. Betul. Nah itu tadi. Tapi kok kan Jadi bisa Mbah Hilo perhatikan. saya bukan perhatikan. Ini menurut penerawangan saya ya. Suatu saat nanti ya, saat ini memang dia jadi orang baik Mas Hamed. Nah itu. Kalau Mbak Ella suatu saat nanti itu kan mendoakan sesuatu yang belum terjadi. Mbak Ella mau mendoakan yang Bukan, buruk. itu yang saya lihat ya, itu yang saya lihat. Kita lihat saja nanti ke depannya. Kalau bisa Belo, doa kita tuh ya mudah-mudahan Iya, semuanya memang. seterusnya jangan Ya. suatu saat nanti Belo. Benar, itu doa kita. Cuman yang ada di penerawangan saya itulah yang saya lihat, itulah nanti yang bakal terjadi. Tapi mudah-mudahan saja ini tidak terjadi. Adalah penerawan Mbah Hilo nih. Iya. Lah. Ini Bagaimana? ini padepokan digemparkan sama kemunculan 3 iblis ini Mbak Hilo. Iya, Belo. Ya. Jadi Mbah Hilo kata jangan memunculkan suatu apa ya? Pernyataan yang kontroversi yang katanya Arya akan kembali lagi, yaitu kita serahkan sama tim padepokan lah. Iya, lah. Ya, kita, itu tadi. kita percayakan aja atas ilmunya dan hidayah yang telah terjadi kepada Mas Arya. Betul. Gitu ya. Dan mudah-mudahan itu juga terjadi kepada Ari dan Vira kan gitu. Nah, dan juga para Belo, pengikutnya. saya dengar juga ini si Pira nih, iblis sepertinya nih. Mungkin tentang uang Iya, yang benar. diberikan sama Arya. Hah. Apa maksud dia nih Belo? Ya itu tadi ya. Sekarang gini, sekarang kita harus cari dulu Mas jalan tengahnya. Jalan tengahnya gini. Arya kurang dari seminggu ini katanya menerima pendanaan dari Vira. Mbak Vira. Dana itu kemana dan berapa besarannya kita juga belum dapat informasi. Ya, nominalnya Nah. kita belum tahu. Belo. Nah, gitu. Iya. Kita belum tahu nominalnya berapa dan untuk apa. Kalau versinya si Vira katanya untuk dukun. Pasca dia bersama si Vira dan Re. Iya. Tapi tidak terbukti. Jadi uang itu kemana nih? Mas Arya, uang itu kemana? Panjenengan juga harus jujur. Biar apa? Biar padepokan itu para netizen juga nggak berpikir panjenengan itu menggelapkan uang itu untuk keperluan pribadi panjenengan. Mas Arya dijelaskan lebih detail Nah. gitu, biar paham semua. Ya, jadi kalau uang seperti itu Mas Arya ya berapapun besarannya, mau itu besar ataupun kecil, panjenengan harus jelas uang itu kemana Anda gunakan gitu. Anda saat ini sudah diberikan suatu kesadaran ya, disadarkan oleh Gus Idris ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya melalui tangannya Gus Idris. Oke. Nah tapi masalah uang ini sensitif ya, uang itu setan, lingkaran setan. Betul. Jangan sampai kita itu berpikir aneh-aneh sama panjenengan. Jangan-jangan Anda itu menutupin mungkin karena kembali mau ngambil pedang Zulfikar untuk dijual, jangan-jangan ke Re. Benar. Nah, karena Anda saat ini ada di padepokan. Dan ini peringatan penting buat para santri ya, agar menjaga hati-hati, terus memperhatikan gerak-gerik si Arya. Betul. Kita nggak tahu kan, karena berdasarkan uang yang diterima oleh Arya itu belum jelas kemana. Kecuali udah jelas kemana baru kita lepas. Kita bisa 100% percaya sama dia. Dan untuk guru kita Gus Idris, simpanlah di tempat yang lebih baik lagi. Jangan yang sudah pernah ada tahu. Iya. Iya. Jadi ini pendapat para netizen ini banyak sekali Mas masuk. Katanya janganlah lagi besok-besok buka gerbang. Betul. Buka gerbang padepokan. Biarkan saja ditutup, biarkan saja mereka di luar. Biar mereka tersiksa. Arya di sini sudah tobat,
Ya, terserah mereka mau ngomong apa, mengkhianati mereka lah apa. Sesungguhnya mereka yang telah mengkhianati penciptanya. Ya. Ya, betul gitu nggak Mas Ahmed? Betul. Ah, jadi Mbak Elo ini gimana ini? Setuju dengan pendapat Hah? netizen. Iya. Ini Bagus. saya Memang. mau minta pendapat panjenengan. Ini masalah Mas Raditana yang seolah-olah jadi kayak ODGJ ya, Iya. Mas Ahmed ya. Iya. Seperti orang-orang yang gitulah ya. Bukan Mas Raditana kita kenal lah intinya. Nah, itu gimana ngobatinya menurut panjenengan, Mbak Elo? Ya, Mbak Elo duduk santai di sini aja gitu. ya. Jangan nunggu saweran-saweran, jangan ngasih tahu solusinya. Ya, solusinya kalau terhadap Raditana yang seperti itu, Mm-mm. nah itu sebaiknya diruqyah gitu ya, agar supaya nanti dia pulih lagi gitu secepatnya. Mm-mm. Nah itu saran saya. Menurut panjenengan seperti itu harus Iya. diruqyah. Setuju. Iya. Boleh juga. Tapi bukankah ada netizen juga yang bilang gini Melo, Mas Raditana seperti itu kekuatannya lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya, bisa 3 kali lipat. Itu betul nggak dengan kondisi dia seperti ini? Ya kalau kekuatannya sepertinya memang melebihi dari biasanya, karena begini, kekuatan itu bercampur baur ya. Dia sedikit ada menambah kekuatan dari ilmu hitam. Mm-mm. Nah itu, jadi dia agak nambah gitu ya. Tinggal dia bagaimana nanti bisa mengendalikannya. Betul. Begitu. Jadi kalau dia sadar dengan kebaikan, maka hilanglah sedikit demi sedikit yang ilmu jahat tadi. Nah itu. Iya, apapun ceritanya di sini kita harus berdoa Ya. agar yang terjadi sama Mas Arya yaitu dapat hidayah dan kembali ke jalan yang lurus. Ini terjadi juga sama Mas Re ataupun Vira, ya. Mereka ambisi kali tapi ambisinya nggak jelas. Ya, ambisinya menguasai opo, nggak jelas gitu. Mudah-mudahan ya Dan dengan doakan semoga Mas Arya Ya. tetap istiqomah dengan dia berubah kembali jati dirinya. ya, dan ini pesan untuk Padepokan ya, para santri, para security yang ada di Padepokan Gus Idris agar tidak kembali lagi membuka pintu untuk 3 iblis ini ya, Ya. teman-teman ya. Jangan Ini doa sembarangan. netizen semua. Kecuali memang benar tamu Gus Idris. Oke, silakan Mas tutup dulu. Jadi sampai sini dulu ya. Para netizen, doakan selalu terbaik buat guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.